di waktu yang singkat ini, di sore hari ini, alhamdulillah kami April yang lalu sudah bisa berkolaborasi dengan OKOC Express, di mana seperti Bapak-Bapak dan Ibu ketahui semuanya, bahwa 1 dari 8 industri yang bisa beroperasi dalam masa pandemi ini adalah logistik, karena memang logistik itu berperan sangat penting. Di saat kondisi ekonomi saat ini Indonesia mencapai minus ya, minus 5%, namun industri logistik justru tumbuh karena tingkat belanja ya masyarakat Indonesia dengan adanya e-commerce dan online shop dan ibu-ibu, emak-emak yang dagang dari rumah dengan modal dari Instagram dan lain sebagainya itu meningkat 400%. Ya, 400% meningkatnya. Pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Nah, kami Mas Kargo, Rumah Alam Semesta, ya saat ini sudah ada 200 counter yang bergabung. Ya, sistem IT semuanya sudah mumpuni. Jadi hampir sama dengan tetangga sebelah, katakanlah Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Jadi bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya yang ingin membuka usaha ekspedisi, sebetulnya sangat tepat. Kenapa sangat tepat? Saya coba. Terus kami tawarkan OKOC Express adalah paket yang sangat ringan, yaitu sebesar Rp6.950.000, di mana Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah memiliki paket usaha. Paket usaha yang dapat paket usaha itu komponennya apa saja, ya. Mana Bapak-Bapak dan Ibu saat ini sedang menjalankan usahanya, tentu membutuhkan jasa pengiriman, dan selama ini mungkin ya pengirimannya kalau nggak produk jasa, ya produk dan jasa pasti ada biaya yang dikeluarkan. Biaya pengiriman selama ini itu menjadi fixed cost, ya udah uang hilang mengantar ke ekspedisi lain, ya tetap itu dianggap sebagai biaya. Dengan bergabung dengan OKOC Express, minimal biaya tersebut menjadi cashback, formulasi yang paling minimal. Tapi kalau memang dilihat potensinya lebih open mind lagi ke depan, sebetulnya bukan hanya sekedar menjadi cashback, tapi menjadi peluang bisnis baru. Ya, karena peluang bisnis ini 7 juta tadi, 7 juta kurang Rp7.950.000 itu tadi, itu kami kembalikan sebanyak-banyaknya benefitnya kepada para mitra cash counter, ya izin usaha, ya trainingnya, deposit saldonya kita berikan juga Rp500.000, timbangan kita berikan 150 kilo, ya dapat keuntungan langsung premium 21% dari harga publish, kartu multi trip, neon sign, banner, spanduk, kartu nama, training, intinya sudah siap beroperasi. Ya, operasi ini pun ya memperoleh benefit yang bukan hanya sekedar buka ekspedisi saja, tapi juga outletnya ini konsep untuk penanganan logistiknya dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi saya bertanggung jawab untuk membimbing nanti bersama tim kami seluruh Indonesia bahwa Bapak-Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar melayani pengiriman produk-produk yang Bapak Ibu miliki saja, ya. Ibu memiliki network, Bapak memiliki network yang saat ini pun sudah berjalan dan mereka pasti membutuhkan jasa logistik dan itu menjadi fee based income yang sangat signifikan nanti ke depan. Ya, jadi bisa menerima order dari mana saja. Kita akan melakukan edukasi pembinaan terus, training, refreshment, digital marketing, ya refreshment untuk operasionalnya, ya dan pembimbingan agar Bapak dan Ibu bisa terus beroperasi. Karena memang industri logistik ini sangat luas. Syaratnya gimana syaratnya? Ya paling nggak ada punya lokasi. Ya lokasi aja untuk bisa nampung kiriman barang. Ya meja, kursi biasa, komputer, ya laptop bisa, printer warna atau tidak nggak masalah. Layanan internet. Ya ada orang yang standby, handphone Android. Basic kita buat persyaratan itu sedemikian mudahnya. Nah, sebagai rujukan ya buat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa tetangga sebelah katakanlah ya dalam industri retail ini, cash counter ini ya kita ambil 4 besar katakanlah Tiki ya biaya modalnya adalah 10 juta dan 7.500.000 tapi syaratnya akte perusahaan. Jadi Bapak Ibu harus punya akte perusahaan dulu. JNE pun demikian, tapi JNE besar. Karena memang brandnya sudah sangat kuat ya, 100 juta biayanya. Mungkin sekarang udah lebih berubah lagi kalau ini update pas pada saat dibuat. Jet Express pun demikian, 10 juta dan 20 juta tergantung fasilitasnya. Ya, syaratnya akte perusahaan. Yang paling mendekati adalah Ninja. Ya, Ninja Express 15 juta rupiah. 15 juta rupiah, ya syaratnya cukup KTP dan PWP. Nah, pun kami sama, ya pun kami OKOC Express mencaratkan memudahkan ya selama itu member OKOC Forever ya OKOC Indonesia
dari grup penggeraknya masing-masing, ya mensyaratkan hanya KTP dan PWP saja. Jadi akta perusahaan tidak perlu, ya Bapak dan Ibu mensyaratkan persyaratan tadi yang lokasi kantor, nggak usah harus di pinggir jalan, yang penting ada tempat penampungan penerimaan barang, ya Ibu siap menerima pengiriman barang dan menerima order dari manapun juga, itu udah bisa running industri ini. Buat simulasi saja, ya, kalau seandainya setiap hari itu 10 kilo ada ke Surabaya dari Jakarta dan ke Bandung, Ibu setiap hari sudah mendapatkan cashback, ya saya nyebutnya cashback, Rp945.000. Yang paham volume pengiriman Bapak dan Ibu sekalian selama ini mungkin bisa buat simulasi sendiri. Saya Pak, lebih Pak dari 10 kilo sehari ngirimnya, berarti bisa lebih banyak lagi cashback-nya. Ya, ke Bandung lebih banyak lagi, destinasinya lebih banyak lagi. Makin banyak ya tentu makin ringan, ya makin cepat kembali modalnya. Buat komparasi perbandingan, misalkan harga, ya harga. Buat rujukan aja contoh, misalkan ya buat harga kami memposisikan melakukan strategi harga di major city yang cukup kompetitif dengan tetangga-tetangga lainnya. Ya, Jakarta kami Rp5.000, ya si cepat 8.500, Tiki 9.800. Bagi online shop, ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan distribusi pengiriman ke Jabodetabek katakanlah, ya selisih 3.000 itu bukan angka kecil, angka besar karena dikali banyak. Ya, jadi ibu udah 5.000 masih dapat lagi benefit 21%. Ya, tentu itu bukan hal yang luar biasa dalam kompetisi bisnis saat ini gitu. Ini belum luar kotanya. Oke, produknya apa saja? Kurang lebih sama, ekspedisi karena memang menggunakan jasa layanan udara dan darat. Udaranya pakai pesawat terbang, daratnya pakai tracking. Kombinasinya bisa, kalau memang antar pulau berarti kendaraan truknya bisa ada dengan menggunakan kombinasi kapal laut. Produk pengirimannya ada yang kiriman ekspres dan reguler. Reguler itu darat, ekspres itu udara, ONS juga udara. Nah, SMD service hari ini nyampe. Tapi yang uniknya, hanya OKOC Express yang punya produk money back guarantee. Harganya premium memang, namanya money back garanti. Nggak nyampe gratis, confirm uang kembali. Nah, kembalinya kemana Pak kalau udah mengirim? Kembali ke saldonya masing-masing, karena saldonya nanti adalah bonus saldo dari 7 juta tadi, itu kembali kepada polanya top up. Jadi ibu dan bapak-bapak tinggal virtual account saja, ke banking transfer, dan saldonya bisa dilihat di sistemnya masing-masing. Oke, prosedurnya gampang, sederhana. Nanti kita kasih link Google Form-nya, ya melalui penggeraknya. Oke, OC Forever, Ibu Esti, ya nanti bersama adminnya akan dibantu registrasi. Nanti kami koordinasikan bagi transfer biaya administrasinya. Kami butuh waktu hanya 10 hari untuk di Jawa. Itu prasarananya sudah sampai ke Bapak dan Ibu sekalian. Dan berikutnya sudah masuk ke proses training. Oke, ya seperti itu. Dan mungkin kalau untuk prosedur penjualan corporate mungkin nanti lebih dalam lagi berikutnya. Yang inti poinnya, oke, Express banyak sekali nih yang udah gabung. Ya. Baik. Zonasi. Ya, zonasi kita memberikan kesempatan saat ini karena udah mulai ada yang berdekatan gitu. Jadi kita batasi hanya 1,5 km dari lokasi. Ya. Oke, ya. Nah, ini kelebihan yang lain diantaranya. Jadi untuk saat ini orientasi yang kami tawarkan OKOC Express, pada umumnya orang menganggap bahwa cash counter itu saya yang menampung order dari lingkungan sekitar, online shop yang ada di lingkungan sekitar. Itu betul sekali satu, ya. Tapi kita membuka kesempatan karena memang Mas Kargo atau kami OKOC Express sendiri ya selama ini 20 tahun berjalan, ya, usaha yang sudah berjalan 20 tahun sejak tahun 2000 itu basicnya adalah corporate. Jadi kebalik, kalau orang retail dulu baru corporate gitu ya. Ya, ini corporate dulu ya. Baru sekarang kami bagian dari CSR ya, alhamdulillah ketemu dengan disupport oleh Prof Indra, Bu Lia, Pak Iim, Pak Mule, ya Pak Gofur ya, yang mengarahkan mendorong agar bisa bermanfaat buat orang banyak, apalagi Pak Sandi yang luar biasa ya, diarahkan apa manfaatnya buat masyarakat luas gitu. Nah, retail ini baru 1 tahun terakhir. Nah, 1 tahun terakhir ini sejak efektif awal tahun saat ini sudah 200. Jadi Bapak dan Ibu ya cepat dia dapat gitu ya. Karena memang lokasi peranannya penting juga gitu, agar lokasi yang Ibu miliki masuk di Google Business dan orang cari OKOC Express itu udah ada di lokasi tersebut gitu. Jadi tinggal datang.
Ya, sedangkan Ibu udah tahu jaringan OKOC Express luar biasa. Jaringan OKOC itu luar biasa sekali. Nah, ini beberapa gambaran galeri yang bisa saya sharingkan untuk OKOC Express. Mungkin Ibu Nurida, ya demikian. Ini kami semuanya, kalau semuanya ada 282 karyawan, ya siap mensupport Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya agar kirimannya lancar, ya sampai dengan selamat, barangnya aman, dan customer Ibu dan Bapak happy semuanya. Terima kasih Ibu Nurida dan Bu Esti. Monggo silakan tanya jawab, kami silakan pada hostnya. Terima kasih Pak Henry. Kepada teman-teman semua yang untuk sesi selanjutnya tanya jawab, silakan. Yang ingin bertanya Bapak Ibu, lambaikan tangan ya Bapak Ibu. Ya Pak, silakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya mau tentang tanya dong. OKOC Express ini? Saya mau tanya Bu. Ya, dengan siapa Pak? Panji Bu. Panji Utama ya? Yes. Ya, silakan Pak Panji. Saya mau tanya ROI-nya berapa tahun kira-kira ya? ROI-nya di sini ada. Bentar. Ini dia, 7 bulan 9 hari. 7 bulan Apabila dengan asumsi di atas. Ya, sedangkan kita semua paham online shop itu sebetulnya angka 10 itu sangat konservatif. Ya, tapi tergantung lah. Ya, saya bisa bilang tergantung, ini asumsi umum saja. Oke. Ya, terima kasih Terima Pak kasih, Panji. Pak. Siapa? Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali dari daerah. Mana nih suara daerah nih? Ayo daerah Sukabumi, Wonosobo, Dan Bekasi. OKOC Express sudah ada di 20 kota di Indonesia ya. Wah, keren tuh. Ayo OKOC Express, OKOC Forever. Mau nanya dong. Silakan Bu. Ini dari Bekasi nih Pak nih. Ayo silakan. Ibu Algi dari Bekasi. Gini Pak, saya mau nanya untuk kompetitor dari pengiriman ini kan udah banyak ya. Tadi yang udah disebutin tadi itu juga. Sebenarnya kebanyakan dari mereka itu kan udah menerima untuk pembayaran pakai e-wallet, kayak contohnya ShopeePay, OVO, Dana, dan yang sebagainya. Untuk di OKOC Express ini sendiri, apakah sudah menggunakan seperti itu? Terus kelebihan dan keunggulan lain yang membuat kita ini harus bergabung ke OKOC Express ini gitu. Oke, baik. Makasih Bu Algi. Yang pertama, untuk yang Ibu Algi tanyakan apakah seperti e-wallet tadi, saat ini masih dalam proses. Ya, memang belum terrealisasi di tahun ini. Mudah-mudahan 2021 itu menjadi target utama kami untuk bisa masuk ke e-commerce. Itu pertama. E-commerce sedang dijajaki, tapi memang sekarang kondisi yang saat ini masih red ocean boleh saya bilang. Jadi challenging masih lebih banyak dibanding pas masa awal, pas pembukaan. Sedangkan kami masuk, Mas Kargo atau OKOC Express ini masuk ke dunia retail ini baru 1 tahun terakhir ini saja, gitu. Oke, itu pertama. Terus kedua, tadi untuk kelebihannya apa kira-kira? Gini, kalau Ibu mau bikin usaha ekspedisi, ya pertama gini dulu, usaha logistik itu atau ekspedisi, ya itu satu di antara 8 industri yang di mana yang lain sebagus apapun hotel tutup, sehebat apapun restoran nggak boleh buka, gitu. Nah, ini industri yang memang negara butuh, semua orang butuh, karena memang butuh transportasi pengiriman dari mana dan kemana, dari satu titik ke titik yang lainnya juga. Jadi pertama captive marketnya luas, satu. Terus yang kedua memang industri ini captive marketnya seluruh industri. Ada industri farmasi hanya butuh orang sakit saja, makanan hanya butuh orang lapar saja, ya. Atau mungkin industri elektronik, ya berarti butuh hiburan saja. Nah ini semua, mau jasa maupun produk, ya mau barang kecil, barang besar, apapun yang butuh pengiriman itu ada. Artinya semua list kontak di Bu Algi, pasti kerja atau pengusaha atau UKM baru mulai start, pasti ada barang yang dijual. Kalau memang itu sifatnya adalah jasa, berarti ada surat menyurat yang dikirim. Itu tadi, mengejar ke angka 10. Tapi kalau memang barang, berarti list barangnya akan banyak sekali pengirimannya. Nah, plus poinnya adalah Mas Kargo ini, karena kami memang sudah 20 tahun berjalan,
Bu Algi ada di posisi Bekasi, tapi number kontak Bu Algi, ada yang mau lakukan pengiriman pada saat Bu Algi melakukan status, aku bukan logistik loh sekarang, aku udah punya logistik sendiri, OKOC Express di Bekasi, ya. Tapi dia ada di posisi di Makassar, Ibu tinggal deal saja, ya. Makassar kami yang handle, omsetnya recover Ibu. Nah, itu yang belum ada yang lain. Ya, jadi walaupun aku cuma main-mainan telepon-teleponan aja dong, WA-WA-an aja. Seluruh fitur prosesnya Ibu rasakan sama dengan yang lain. Jadi misalkan mulai dari printing, ya kita juga pakai barcoding. Terus kemudian ada klien bahkan GPE member juga itu memulai barcode reader karena memang produknya ada serial number-nya. Terus kemudian lagi tracing, Ibu bisa tracing by website, bisa juga dari Android. Nanti di Android coba browsing Mas Kargo, ya itu ada, bisa silakan download, bisa dibuat tracing juga. Terus kemudian apalagi nanti pengiriman pun sama, ada WA notif juga. Jadi WA notif baik pengirim maupun penerima. Jadi fitur benefitnya kurang lebih sama semua. Tinggal di posisi brandingnya kalau memang OKOC Express baru masuk ke pasar Indonesia. Itu aja Bu. Ya. Kelemahannya saat ini baru ada di 20 kota. Belum sampai ke 34 provinsi. Itu aja. Jadi kalau seandainya 20 kota ini berkembang terus dengan disupport oleh OKOC Forever, Bu Esti dan timnya, ya sampai ke timur Indonesia, itu lebih dahsyat lagi. Karena nanti semua cash counter yang ada akan kita empower, ya, akan kita dorong agar mereka bukan hanya sekedar outlet saja, nanti ke depan menjadi mitra. Nah, itu stepnya nanti berikutnya sesinya, karena itu udah advance gitu. Gitu Bu Algi. Terima kasih. Semangat Bu. Silakan Terima Bu kasih Rida. Bu Algi. Masih ada yang mau nanya nih Pak. Saya dong Coach Nurida. Oh iya, gimana? Nurida. Ya. Ya, Mak. Ini saya dengan Irma Coach Nurida. Ini ada 3 dulu ini yang melambaikan tangan. Silakan. Dari Abah Suhara. Abah Suhara. Anak ini anak cepatnya. Abah Suhara. Masih belum bisa ya. Ibu Yuniarsi. Belum juga. Ibu Astuti Ponorogo. Silakan Ibu Astuti, di-unmute dulu Bu. Bu Astuti, Ibu Yuniarsi silakan Bu. Di-unmute Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ini dari Ibu Astuti Ponorogo. Bu Astuti, Iya, Bu. silakan. Ya. Mohon maaf tadi kelewatan. Silakan Ibu. Ini mau tanya, saya kan daerah yang terpencil termasuknya ya. Apa udah masuk di Ponorogo nantinya? Ya, kita menerima membuka mitra dari mana saja di seluruh Indonesia. Karena memang saat ini udah ada tersebar di 20 kota Bu di Indonesia. Jawa salah satu base kekuatan kami itu Jawa Timur juga. Ya, jadi Ibu silakan buka saja. Kami akan siap mensupport agar Bu Astuti bisa tetap beroperasi. Iya, iya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu. Ya, semangat. Lanjut Bu Yuniarsi. Langsung Bu. Nyimak aja Bu. Soalnya telat tadi lihatnya. Oh ya udah. Silakan Kakak Irma. Iya, terima kasih Coach Nurida. Gini Pak, saya mau tanya bagaimana cara kita nih nge-track untuk pesanan kita nih, orderan kita, pengiriman kita. Nah, terus asuransinya tuh apabila terjadi kehilangan atau keterlambatan barang, perhitungan asuransinya seperti apa ya Pak? Baik, dengan Ibu siapa ya Bu? Ini Bu ya? Dengan Irma. Bu Irma, oke Bu Irma. Gini Bu Irma, pertama untuk track barang ada di Android seperti di share screen yang saya lihat, saya perlihatkan. Ibu monggo di Play Store download Mas Kargo, ya itu ada. Terus kemudian silakan download, itu bisa tracing bersama nomor CRW bill-nya. Itu satu bagi yang cara yang mudah. Nah terus kemudian kami juga memberikan
WA notif Bu. Jadi sama seperti kalau Ibu ngirim pakai JNE katakan atau yang lain. Jadi kiriman Ibu diambil ya bagi customernya Bu ya. Kiriman Bapak atau Ibu sedang dikirim, Bapak Ibu sudah diterima oleh si A, si B, si C. Nah, itu tetap terima juga. Jadi untuk tracing itu yang paling mudah mobile apps-nya ada. Terus kalau memang ibunya sendiri mau tracing juga dari website, nah memang kami pakai cloud base ya, itu sangat mungkin. Ibu kan nanti counter itu kita berikan usernya, sistemnya kita buka ke Ibu agar Ibu bisa memonitor seluruh pengiriman barang-barangnya. Oke, itu 2. Terus kemudian terkait dengan asuransi pengiriman barang. Ekspedisi kan bukan perusahaan asuransi nih Bu. Jadi dibatasi oleh peraturan pemerintah bahwa kami hanya boleh mengcover barang dengan nilai maksimum 1 juta rupiah. Lebih dari 1 juta rupiah bisa tetap dikirim namun menggunakan jasa asuransi. Itu dia. Nah, selama barang itu dideklar ya dan nilainya lebih dari 1 juta, tentu ada premi asuransi yang harus dibayarkan dari pihak customer. Di sistem itu ada. Nah, selama itu diikuti prosedurnya ya dan amit-amit terjadi apa-apa gitu. Nah, asuransi udah menghandle Bu. Jadi penggantiannya sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi. Itu dia. Kalau tidak diasuransikan karena barangnya nilainya di bawah 1 juta rupiah, itu Mas Kargo yang cover. Gitu Bu. Mas Kargo yang cover dengan catatan ya pas pada saat pengiriman barang itu dideklarasikan barangnya apa dengan benar. Packingnya sudah benar atau belum, karena memang kami ada trainingnya nanti, trainingnya bagaimana cara menangani pengiriman yang benar gitu, bukan hanya sekedar diterima barangnya saja. Nah, nanti ada edukasi trainingnya lagi, makanya itu ada training refreshment product knowledge. Nah, itu dia ya. Ini kan instan Ibu menjadi pengusaha langsung nih Bu, pengusaha logistik jebret langsung gitu. Nah, banyak banget hal industri ini yang harus dipelajari dengan seksama gitu. Artinya asuransinya itu kita yang mencari atau memang sudah ada rekanan tersendiri dari ekspertnya sendiri? Sudah ada Ibu. Kalau misalnya untuk perhitungan satu kolinya gimana ya Pak? Perhitungan satu kolinya ada harganya di sistem Bu. Saya kirimnya APD nih buat pasar. Nah, terus perhitungan satu kolinya untuk asuransinya itu berapa persen dari nominal harga itunya ya Pak? Iya. Di angka persentase di sistemnya saya nggak hafal ya Bu ya, di sistem ada kalau nggak salah 0,2% gitu. Itu dari nilai barang yang dideklarasikan. Iya. Dari nilai barang kita beli kan ya Pak, berarti harus melengkapi semua dokumen syaratnya. Dokumen itunya ya. Nah, terus kalau untuk misalkan nih terjadi keterlambatan dikarenakan karena delay pesawat nih, misalkan dari memang jam terbang, karena kan kondisi sekarang kan tidak setiap hari nih pesawat terbang kan ya. Betul, nah, untuk pengatasi itu gimana ya? Tapi saya pernah pengalaman nih di satu ekspedisi yang di sebelah itu begini, mereka tuh perjanjiannya adalah mereka hanya bilang katanya kapalnya adanya hanya di hari Rabu karena ibu pengiriman barang di hari Selasa, jadi nanti harus nunggu lagi nih sampai hari Rabu, kalau enggak hari Kamis lah misalkan seperti itu. Nah, untuk kendala yang seperti itu nih kita nge-track untuk posisi barang itu sendiri ada di bandara mana itu apakah dengan aplikasi yang tadi sendiri ya? Ya. Dari pertama dari sistem, Ibu kita buka, kita ajarin, kita bukan akses sistem ya. Jadi Ibu seperti punya logistik sendiri memang, itu satu. Terus kedua di sistem itu Ibu bisa melihat di sistem kami cloud base maksudnya gini, diantaranya setiap proses titik transit itu barang itu di-scan Bu. Ya, di-scan dan itu ketahuan titik prosesnya barangnya ada di mana. Di data yang di sistem monitor di PC-nya Ibu nanti atau di laptopnya Ibu ya dengan user yang kita berikan nanti itu bisa tahu proses barangnya di mana, itu satu. Terus yang kedua dari kami sendiri, kami punya tim khusus yang menjaga, memonitor, memastikan kiriman Ibu tuh on time performance-nya bagus. Jadi bukan hanya sekedar ya udah kirim jalan nyampe alhamdulillah, nggak nyampe ya udah harap maklum gitu, nggak begitu. Jadi ada tim khusus itu siapa saja itu seluruh Indonesia Bu. Jadi tim khusus kita sebar ke seluruh Indonesia memastikan kiriman Ibu posisinya aman itu. Amit-amit kalau seandainya pun terjadi ada keterlambatan, misalkan ada masalah karena delay seperti Ibu sebutkan tadi, dari tim kami akan menginformasikan. Jadi tim kami akan menginformasikan. Mudah-mudahan ya tim kami juga konsisten nih menginformasikan karena memang ini kekuatan benar tim nih Bu untuk informasi seperti ini gitu. Oh, terus jadi berarti kalau misalkan nih, ini misalkan lagi barang itu tidak diasuransikan, tidak masuk indeks asuransi itu ya?
Kakak Irma, Pak Henry, maaf nih. Ya, silakan Bu. Terbatas. Iya, silakan, maaf Bu. Mungkin Monggo untuk dilanjut. yang agak lebih menjauh nanti Ya. langsung saja ya Kakak Irma ya, langsung ke. Silakan Bu Irma, nanti bisa japri saya. Ya. Terima kasih Bu Nurida. Ya, karena waktu kami terbatas Pak, maaf ya Pak. Nggak apa-apa Ibu, mohon maaf, saya juga mohon maaf. Maaf. Silakan dilanjut Bu Nurida. Ya, terima kasih Bapak Henry atas waktunya. Untuk selanjutnya. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan pemaparan oleh Bapak Iim Rusamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Kepada Bapak Iim kami persilahkan. Pak Iim. Pak Iim. Assalamualaikum Pak Iim. Oh Pak Indra Uno. Prof Indra. Assalamualaikum Prof Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Wah, ketum SD, ketum coach SD. Oke, forever. Ada lagunya nggak? Oke, forever. Dipersilakan Silakan. Prof Indra menyampaikan nilai-nilai dasar OKOC-nya. Ada waktu berapa jam nih? 20 menit Prof. Waduh. Kirain jam. Ya, menyapa ya. Yang hadir di sini apa kabar? Kapan kita jumpa lagi nih? Harus di schedulekan waktunya kita jumpa lagi ya. Tatap muka. Sekarang tatap layar dulu. Nggak apa-apa. Mohon izin untuk share screen. Share screen dokumen. Kemudian nilai budaya. Apakah sudah terlihat? Loh, kok yang ini? Bentar ya. Oh iya. 20 menit ya? Oke. Sudah terlihat? Sudah? Belum? Suara saya terdengar? Sudah Pak Indra. Oke, jadi saya langsung aja ya. 20. Suaranya terdengar jelas. Ya. Karena diam aja, jadinya saya seperti bicara sendiri nih. Ini, coba ya, saya nyalain videonya nih. Kelihatan nggak video saya? Oh jelas, ganteng banget Prof, kelihatan. Kayaknya baru cukur nih Prof nih, keren banget. Jelas Prof. Padahal tadi buru-buru. Bentar lagi mau ketemu sama Coach SD harus cukur. Mana sih kalau bisa lihat? Karena saya diminta untuk, tapi saya sedikit bahwa sebelum sampai nilai-nilai ini, bentar. Ini. Akan seperti ini. Wirausaha itu ada dua sisi mata uang, satu profesi, satu itu pola pikir. Tetapi untuk menjadi wirausaha profesi yang sukses dan mandiri harus dimulai dari pola pikir wirausaha agar apa? Profesinya sukses. Mandiri atau dia bisa menopang pertumbuhan usahanya. Amin. Amin. Insya Allah.
Cek. Oh, mohon maaf. Kepencet. Sekarang kedengeran lagi nggak? Cek. Dengar, Coach. Oke. Dengar, Prof. Oke. Nah, yang bagian kedua ini kita akan bicara soal nilai-nilai budaya organisasi ya. Nilai-nilai budaya organisasi. Kenapa? Karena setiap organisasi atau institusi atau kelompok atau komunitas itu mempunyai cara berpikir dan tujuan dan yang terpenting adalah kebiasaan-kebiasaan bersama. Nah, itu dituangkannya dalam. Nah, ini budaya organisasi ini kita ingin turunkan kepada seluruh penggerak komunitas, termasuk salah satu komunitas terbesar di jagat Indonesia, yaitu OKOC Forever. Luar biasa nih Coach Yasti. Ada di 20 provinsi dan 50 kabupaten kota. Masih atau sudah naik lagi angkanya? Mudah-mudahan sudah naik ya. Nah, core values ini ada 5. Ada 5, yaitu pertama tadi bahwa wirausaha itu adalah pola pikir. Jadi kalau misalnya kita karyawan, ASN, guru gitu ya, bisa nggak punya mindset wirausaha? Bisa banget dan harus. Kenapa? Karena wirausaha itu erat sekali kaitannya dengan kreativitas, kemudian implementasinya dalam bentuk inovasi. Ya, nanti kita akan bicara. Nah, ini pertama adalah kinerja tinggi atau pencapaian tinggi ya. Nah, di OKOC kita mendorong ini untuk ada karena apa? Tadi di bagian 1 itu ada soal mindset. Mindset gimana caranya kita memecahkan permasalahan bangsa, tapi bukan dari bangsanya, tetapi dari kelompok unit terkecil kita. Yaitu jadi bisa jadi kelompok, komunitas, di mana yang namanya ekonomi sekarang sedang tertatih-tatih. Biasanya kita fokus menggantungkan penciptaan lapangan kerja itu ada di pemerintah, swasta, dan perusahaan-perusahaan lainnya atau organisasi lainnya. Tetapi di OKOC yang tadinya di luar kita latih dan dampingi usahanya agar mereka punya kekuatan, the power itu kembali ke dua belah tangannya. Dalam apa? Menciptakan lapangan kerja buat siapa? Buat dirinya sendiri, minimum ya. Nah, di sini kita mendorong untuk teman-teman semua punya kinerja tinggi. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah berkontribusi kepada negara ini agar minimal diri kita merdeka secara finansial, baru kemudian kita membantu orang lain untuk memerdekakan mereka secara finansial juga. Ya, jadi bermanfaat buat komunitas kita. Amin rabbal alamin. Yang kedua, kita juga mendorong atau menggerakkan, maka itu namanya penggerak komunitas. Dan ini adalah yang kita lakukan. Pertama harus sebelum mendorong harus tahu yang didorong itu adalah orang yang tepat. Dan identifikasi orang yang tepat itu adalah di mana sebelum kita mendorong kita harus tahu orang ini berkualitas dan berkarakter sebagai penggerak nggak. Kalau enggak, kalau kita udah dorong-dorong, nanti kita menghabiskan energi tanpa kita tahu bahwa itu akan berjalan dengan efektif, apalagi efisien. Nah, di sini disebut gerakan sosial. Kenapa gerakan sosial? Karena satu, kita di OKOC Indonesia tidak mengharapkan adanya upah, tetapi kita terbuka untuk
kontribusi, donasi, dan seterusnya. Nah, gerakan sosial itu adalah peran kita, di mana gerakan artinya milik masyarakat, bukan milik sekelompok orang, apalagi milik saya dan Bang Sandi, tetapi ini milik masyarakat, milik bangsa Indonesia. Dan kita punya caranya ya, melalui prinsip 4As dan kurikulum 7 top, 7 tahap OKOC menuju prima, kita bisa mendorong kembalinya kekuatan untuk menciptakan lapangan kerja kepada tangan-tangan masyarakat, kedua tangan masyarakat. Berikutnya, mandiri. Seringkali kalau kita berada di dalam gerakan itu terasa sangat sunyi dan kesepian. Kenapa? Karena setiap hari yang bersemangat, punya hasrat tinggi itu kedengarannya atau rasanya adalah kita-kita aja. Tetapi di sini kita tekankan bahwa sebelum membantu masyarakat mandiri, diri kita harus mandiri dulu. Ya. Solusinya harus bekerja untuk diri kita dulu, untuk komunitas kita dulu. Dan di sini kita hitungannya gampang. Keberhasilan atau ukuran pencapaian kita hanya berapa sih lapangan kerja yang kita ciptakan. Ingat, pemulihan ekonomi ini nggak akan bisa terbantukan kalau kita tidak menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Bukan 1 orang, 2 orang yang menciptakan lapangan kerja buat banyak orang, bukan. Tetapi minimal mereka menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Ya, kalau mereka udah bisa, baru kemudian kita dampingi dan dilatih terus-menerus agar suatu saat mereka naik kelas. Begitu naik kelas, apa yang terjadi? Mereka perlu mitra kerja, mereka perlu karyawan, mereka perlu merekrut orang-orang. Tadinya 1 jadi 2. Itu dia menciptakan lapangan kerja untuk orang lain selain untuk dirinya sendiri. Kemudian jadi 5, 10, dan seterusnya. Terus ada mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang bilang gini, saya cukup cuma sampai 10 deh, sampai sini aja. Boleh, nggak ada isu. Tetapi kembalikan tenaga kita kepada komunitas agar apa? Kita bisa mendorong, membantu, dan memandirikan teman-teman kita agar bisa mencapai minimal 10 seperti kita. Ya, 10 lapangan kerja seperti kita. Itu yang bisa kita berikan. Berikutnya. Nah, ini yang dari tadi saya katakan itu nggak akan bisa kejadian kalau kita tidak punya rasa peduli. Ya, rasa peduli itu adalah mampu menempatkan diri kita pada posisi orang yang ingin kita dorong atau kita bantu. Ya, menciptakan rasa kebersamaan. Kenapa? Karena nggak mungkin DJ untuk bisa menjalankannya sendirian. Harus gotong royong, berjamaah, ya, peduli. Nah, baru ngomong gotong royong udah keluar nih kata-katanya. Ini yang kelima ya. Gotong royong itu saya sebenarnya meminjam saja dari apa yang diajarkan di dalam Islam, yaitu seperti kayak sholat. Sholat sendiri dapat pahala 1. Sholat berdua dapat pahala berpuluh. Bukan cuma 2. Jadi gotong royong itu betul-betul turunan langsung dari apa yang diajarkan, nilai-nilai yang diajarkan. Bersama kita bisa, iya, bisa ikhtiar lebih efektif dan efisien dalam penciptaan wirausaha baru atau lapangan kerja baru dan peningkatan kinerja sesuai dengan tadi, kinerja tinggi, gitu. Nah, kemudian core values itu gimana sih mengimplementasinya? Nah, ini ada beberapa, tepatnya ada 3, gimana kita
mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya menjadi suatu action yang nyata. Pertama, inovatif. Inovatif itu bukan hanya berpikir kreatif, tetapi dia melihat dan membumikan kreativitasnya tersebut di dalam suatu proses atau suatu produk menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Bolak-balik saya ngomongnya efektif dan efisien. Kenapa? Karena kalau kita kerja secara efektif, tenaga kita akan menjadi bermanfaat dengan derajat manfaat yang lebih tinggi. Karena kita mengerjakannya dengan efektif. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Jadi kreatif itu adalah langkah pertamanya sebelum menjadi inovatif. Dan inovasi ini bukan melulu barang atau jasa yang kita berikan kepada anggota kita, tetapi dia bisa menjadi suatu perbaikan proses. Ya, misalnya ya, kita kan punya kurikulum 7 top. Tetapi kurikulum 7 top itu kan umum buat segala macam sektor. Nah, siapa tahu begitu teman-teman contoh mendampingi Mas siapa tuh? Kemarin saya lupa tuh yang di bukan Bojonegoro, sampingnya Bojonegoro apa kabupatennya? Itu untuk pertanian itu kita bisa modifikasi yang 7 top tersebut. Ya, jadi itu inovasi. Modifikasi itu bagian dari inovasi. Kemudian dinamika atau perubahan-perubahan itu selalu terjadi dan kompetisi harus kita ubah menjadi yang namanya kolaborasi. Kompetisi menjadi kolaborasi. Ayo bekerja sama-sama supaya kita bisa melayani pasar yang lebih luas lagi. Nah, berarti kita dituntut berpikir kreatif dan bertindak secara inovatif. Nah, jangan lupa bahwa integritas itu adalah yang dijunjung tinggi. Saya selalu sebutkan ada 5 karakter dari seorang wirausaha. Pertama, terbuka, openness. Kedua, siap. Ketiga, berpikir kreatif. Berempat, berperilaku inovatif. Kelima, integritas. Ya, dan ini adalah yang terpenting. Integritas, tanpa integritas yang 4 tadi nggak ada artinya. Inovatif, kenapa? Karena senantiasa segala hal berubah. 9 bulan ini, atau sorry, kok 9 bulannya? 9 bulan ya kayaknya. Udah, oh enggak, belum sampai, baru 7 bulan. Ini kita mengalami perubahan luar biasa. Dan kita sudah beradaptasi, tapi bukan sampai di sini saja. Terus beradaptasi, gimana caranya anggota-anggota kita bisa naik kelas. Dengan cara apa? Memiliki visi, apa ya tujuannya, berubah. Berikutnya adalah siap. Tadi yang saya sudah sampaikan. Dan kolaborasi. Gotong royong. Berani. Ini adalah cara kita mengimplementasikan. Pertama tadi inovatif. Ya, berani ini adalah yang berikutnya. Kedua, seorang wirausaha harus berani dalam melakukan sesuatu dan percaya diri, pede. Kalau nggak pede, langsung ke Coach ST, bilang, Coach ST, saya mengalami krisis pede. Gimana caranya meningkatkannya? Nah, langsung Coach ST memberikan resep-resepnya agar tambah pede. Dan ini adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan kita senantiasa belajar untuk meningkatkan skill atau kompetensi kita. Nih, kenapa harus berani? Pribadi yang kuat, tangguh, dan bertanggung jawab akan melahirkan banyak inovasi dalam usahanya maupun usaha anggotanya. Dan yang berikutnya adalah optimis yang melahirkan tindakan yang dapat mendorong keberhasilan usaha. Ya, jadi berani mencoba nih. Tapi mencoba juga berdasarkan sharing dari teman-teman. Jadi kalau kita udah dengerin sharing dari teman-teman, kita berani melakukannya dengan lebih pede lagi.
Terakhir nilai-nilai yang ada di OKOC adalah proaktif. Ini saya suka menganalogikannya begini nih. Kalau bedanya proaktif sama reaktif apa? Kalau kita dikritik pelanggan atau konsumen, kalau reaktif itu kita emosi, kesal, senyuman hilang, cemberut. Nah, itu reaktif. Tapi kalau proaktif apa? Diberi masukan oleh bahkan kritik pedas dari konsumen kita, itu kita bisa proaktif dengan cara apa? Kalau tadi senyum hilang, reaktif. Kalau ini tersenyum dan berterima kasih sekaligus bersyukur mendapatkan feedback gratis dari para konsumen kita. Ya, seorang wirausaha harus mampu melihat peluang dan tujuan atau visi yang jelas, aktif. Dan ini semuanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kita. Ya, usaha tumbuh itu karena kualitas juga naik. Nah, ini kuncinya adalah silaturahmi dan sinergi. Sekali lagi kolaborasi ya, sinergi itu 11-12 sama kolaborasi. Ciri usaha yang proaktif. Wah, Mas Haryadi, semoga keperluan keluarganya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Mas Haryadi. Nah, ciri wirausaha yang proaktif. Satu, tadi bertanggung jawab, fokus. Fokus, kalau nggak fokus gimana? Wah, kita distraksinya kemana-mana ya. Adaptif itu kita lentur dalam menghadapi situasi. Memiliki prinsip apa nih? Yang kuat. Ya, dengan tadi ya, pertama achievement atau kinerja tinggi, mendorong, stimulate, terus apalagi tadi ya, ada 5, saya aja belum hafal nih. Optimalisasi potensi dan sumber daya. Ya, ini adalah sikap proaktif. Terakhir, prinsip 4As. Prinsip 4As itu kita pernah dengar ya, bolak-balik. Bang Sandi dulu waktu lagi Pilpres bilang kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Nah, sekarang saya sampaikan kepada teman-teman. Dalam masa pagebluk atau pandemi, kerja keras saja tidak cukup. Harus kerja lebih keras. Ya, lebih keras. Gimana caranya tuh? Kerja lebih keras. Kerja lebih keras. Nah, ini kita kerja lebih keras. Yang tadinya 70% tatap muka jualan, sekarang 70% tatap layar menggunakan teknologi. Yang tadinya sudah kerja cerdas, kerja lebih cerdas lagi. Gimana caranya? Yaitu kita coba berbagai macam platform. Platform teknologi. Terus kerja lebih tuntas. Apa nih? Pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah. Saya singkat aja. Pantang menyerah. PM. Terakhir. Tugas kita adalah berikhtiar. Udah tahu kan? Ikhlas yang lebih. Kenapa? Bukan karena orang, bukan karena siapa-siapa, karena ini adalah bagian dari ibadah. Allah lah yang menentukan hasilnya. Nah, saya ingin menutup ini. Teman-teman, yang belum follow saya siapa ya? Terus mau di fallback nggak? Mau di fallback nggak? Kalau mau di fallback, tinggal DM saya dengan password. Ya, dengan password apa passwordnya? Password. Silaturahmi Akbar forever. Forever fallback dong.
Silaturahmi. Gimana? Cek. Ya udah. Boleh yang tadi, pokoknya ujungnya ada fallback dong, oke? Supaya kita bisa saling follow dan update terus. Kalau yang nggak doyan Instagram, ini ada WA saya nih. WA-nya adalah, nih nomornya. Pasti dibalas oleh robot. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, nanti saya yang balas ya. Insya Allah. Thank you very much. Katanya apa? Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Indra. Terima kasih Prof. Indra untuk nilai-nilai dasar OKOC-nya. Jadi yang pertama ada kinerja tinggi, kedua mendorong, ketiga mandiri, yang keempat peduli, yang kelima gotong royong. Lalu selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Iim selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. Kepada Bapak Iim, dipersilakan. Pak Iim kayaknya Assalamualaikum Pak Iim. Belum hadir kayaknya Mbak Revi. Pak Iimnya belum hadir. Udah kok, sudah ada di partisipan. Oh iya, saya sudah ada Coach. tadi cari. Sudah. Assalamualaikum Pak Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iim Rusyamsi. Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iim. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman, dan Prof. Indra tepuk tangan pakai reaction, tepuk tangannya buat Prof. Indra. Ya. Harus belajar dulu tuh. Harus belajar nilai. Ada Coach Amel di belakang. Udah lama. Kami berdua, Prof. Sehat ya Coach Amel, Coach Esti. Luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iim. Waalaikumsalam. Wah, Pak Henry. Sehat, Pak Henry. Sehat, Pak Iim. Alhamdulillah. Ya, Prof, mohon izin, mohon maaf. Ini saya harusnya di awal, cuman ada acara yang lainnya jadi kegeser sedikit nih, Prof. Jadi, mohon maaf. Jadi saya setelah Prof nih. Nggak apa-apa, saya mengisikan Pak Iim sebentar. Ya. Dan ya, terima kasih banyak Prof sudah sharing kepada kita semua teman-teman, Prof Indra, tentang nilai-nilai OKOC dan budaya di OKOC, dan ini yang harus kita terapkan nanti di semua teman-teman di OKOC Forever. Jadi saya menyapa juga teman-teman di Forever, yang khususnya Ketua Umum Coach Esti Dwigani, Ketua Umum OKOC Forever. Terima kasih sudah menggagas acara luar biasa hari ini, webinar pendiri menyapa komunitas penggerak OKOC Forever. Dan juga hadir teman-teman penggerak lainnya, khususnya penggerak bisnis yang kita saling sinergi, kita sinergikan. Di sini ada Mas Brian Chris dari Chief Marketing Officer dan Co-founder Catat, juga ada Pak Henry Dunarto, CEO OKOC Express, dan juga saya lihat ada Quran Cordoba, juga ada teman-teman pengurus OKOC Indonesia yang juga pendiri atau pembina OKOC Forever nih, Bang Abdul Ghafur, Wakil Direktur di Direktorat Kerjasama yang menjalin dan menjahit semua kerjasama yang ada pada OKOC, dan juga teman-teman pengurus OKOC. Izin Pak Iim, kami ya. ada Coach Salman, pembina kami juga. Kalau Bu Ine tadi izin nggak bisa hadir.
Oh ya. Ya, ada Coach Salman di sini. Oh ya, Coach Bang Salman Al-Farizi, luar biasa nih. Ini saya banyak ikuti Instagramnya, ilmunya banyak yang di-share, saya bisa manfaatkan. Bang Salman, terima kasih banyak ilmunya. Ya, salam Bu Ine, ya, dan juga teman-teman dari pengurus OKOC Forever seluruh Indonesia yang hadir hari ini dari Sumatera Barat, dari Kalimantan Barat, Bekasi, Sukalarang, wah banyak, lengkap. Nah, teman-teman, saya hanya melengkapi aja, ya Pak Brian, terima kasih Pak Brian, catat. Saya hanya melengkapi, dan bukan melengkapi, menyapa aja teman-teman semua, karena setelah ini masih ada narasumber lain, ya dari Nenten ya, Coach Esti ya, dari Nenten, dan juga nanti tanya jawab, juga nanti kita di penghujung nanti. Nah, dari saya mungkin sedikit aja mengenai, saya share, boleh share screen ya, mengenai bangunan gerakan OKOC. Belum kan ya, belum di-share ya tadi ya hari ini ya. Nah, ya ini belum ya tadi. Ini biasanya Mas Gofur nih yang bawain ini. Dan ini adalah awalnya coret-coretan Pak Indra Uno dan Pak Sandi Uno, para pendiri kita semua, dan akhirnya jadilah bangunan gerakan sosial kita seperti ini. Jadi kami perkenalkan bahwa, bukan memperkenalkan, jadi mengingatkan lagi bahwa OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Indra, dan kami, saya, Pak Indra, dan semua pengurus OKOC Indonesia ada di lapisan pertama, yaitu lapisan sosial. Lapisan sosial ini adalah payung gerakan sosial buat teman-teman semua, kami di Perkumpulan Gerakan OKOC, dan kami dapat titipan nih dari para pendiri, yaitu kurikulum 7 top, yang dulunya adalah adopsi dari kurikulumnya Envoy. Jadi Pak Indra bersama Ayahanda, Pak Heng Uno, Ibunda, Ibu Min, R. Uno, dan Pak Sandi, di organisasi Yayasan Min R. Uno Foundation membuat program Envoy untuk teman-teman kita di kampus-kampus dan menerapkan kurikulumnya. Dan kurikulumnya kita lengkapi menjadi 7. Tadinya hanya 4, jadi kita lengkapi jadi 7, P1 sampai P7. Ya, teman-teman pasti sudah hafal semua ya. P1, P7, dan itu diterapkan juga oleh teman-teman di OKOC Forever. Kemudian kita juga ada merek OKOC yang sudah didaftarkan oleh teman-teman di Direktorat Diklat kita atas nama Pak Sandi Uno. Ini kita sudah ada beberapa merek. Kemarin kita baru launching untuk OKOC Beauty, yaitu sabun kecantikan. Kemudian ada Pak Henry nih, Pak Henry pakai OKOC Express. Jadi mereka yang menggunakan brand OKOC kayak air mineral itu, penggunaan merek ini nantinya ada membayar royalti kepada kami atau donasi. Jadi kita juga, karena kami adalah gerakan sosial, jadi kami adalah bisnis modelnya dengan fundraising atau penggalangan dana, jadi donasi-donasi. Kemudian ada Dewan Kurasi. Dewan Kurasi ini ketuanya Prof. Indra Uno langsung dengan para profesional lainnya, ada Pak Subiakto, pakar branding ya, Pak Ibrahim Senen, pakar hukum, juga Pak Ibu Diana Nazir, beliau adalah pakar desain. Dan juga ada Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis nih, yang di dalamnya juga ada Coach Gofur, Mas Abdul Gofur. Dan di dalamnya ini yang memikirkan apa aja nih bisnis-bisnis yang bisa teman-teman penggerak ikuti, teman-teman penggerak bisa berperan di situ mendapatkan benefitnya. Nah, itu Mas Gofur, ada Bang Mule, dan lain-lain yang menjahit itu semua di Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis. Sehingga Bang Gofur yang menemukan dengan OKOC Express, dengan teman-teman dicatat, kemudian sepatu Nenten, dan lain-lain, itu supaya teman-teman penggerak bisa mempunyai salah satu bisnis yang bisa dijalankan dan juga diturunkan kepada teman-teman di wirausaha dampingannya atau UMKM binaannya. Nah, di lapisan kedua ini adalah wirausaha sosial. Wirausaha sosial inilah teman-teman OKOC Forever ada di lapisan kedua ini. Teman-teman semua di OKOC Forever adalah wirausaha sosial. Mereka
para penggerak komunitas yang bergerak secara sosial tapi menjalankannya dengan kewirausahaan. Jadi contohnya banyak sekali yang sudah saya lihat dilakukan oleh teman-teman OKOC Forever ya. Waktu itu saya dengan Prof Indra keliling Jawa Tengah, Wonosobo waktu itu dari Jogja ke Jawa Tengah, itu membantu teman-teman OKOC Forever membantu wirausaha dampingannya, yaitu para sentra kelapa ya, Coach Esti ya, semua yang berbisnis yang dihasilkan dari kelapa di satu kampung di Jawa Tengah, itu banyak sekali turunan bisnisnya atau usaha mikronya, yaitu ada sapu, ada minyak kelapanya, dan lain-lain. Kemudian juga ada peternakan kambing yang dibantu oleh teman-teman OKOC Forever. Itu juga di Sleman kalau nggak salah ya, di Wonosobo Sleman gitu. Dan itu juga sampai Bos Amalia membuat ini ya, susu bubuknya dari ternak kambingnya tersebut. Nah, itu adalah wirausaha sosial. Jadi membantu, membina, mendampingi para petani, para UMKM, tapi kita juga memikirkan wirausahanya supaya berjalan buat para penggerak, sehingga teman-teman bisa bergerak secara sosial, tapi ada bisnisnya juga. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi teman-teman bisnisnya harus besar, sehingga kami memperkenalkan ada Catat, ada Nenten, ada OKOC Express, itu bagian-bagian peluang-peluang usaha yang bisa teman-teman ikuti. Bisa menjadi agen air mineral, OKOC, kemudian OKOC Beauty. Nanti kita akan beberapa produk lagi yang akan kita tampilkan, kita launching. Dan juga kalau ada ide-ide baru dari teman-teman penggerak, boleh silakan. Ada ide-ide baru apa, ada usulan bikin merek OKOC untuk produk apa, silakan ajukan. Nah, ada Bang Gofur di sini, ajukan ke Bang Gofur. Ya. Dan kita sekarang ini komunitas penggerak ini ada 200, dan nanti target 4 tahun ke depan hingga 500 penggerak. Ya, sekarang sudah 200, alhamdulillah. 4 tahun lagi nggak lama kita akan mencapai target 500 penggerak. Dan saya senang sekali di OKOC Forever penggeraknya ini beranak cucu. Jadi ada di Sumatera Barat ada Raja Wali, kemudian ada Yata Latop di Bogor. Oh ya, Ibu Afia ya. Ya. Kemudian ada Bu Darwiyanti di Jawa Timur, namanya KP Komunitas Pengusaha Forever. Nah, seperti itu. Nah, itu 4, ada satu lagi, ada 4, jadi anak cucunya itu ada namanya Komunitas Forever Tiga Raksa di Tangerang gitu, Pak. Nah, luar biasa. Nah, itu yang diharapkan oleh para pendiri Pak Indra dan Pak Sandi. Jadi terus berkembang, ada para penggeraknya dan beranak cucu tadi. Ya, didaftarkan ke kami dan silakan. Dan ini akhirnya berpengaruh di wirausaha, yaitu di lapisan ketiga, wirausaha atau UMKM-nya. Mereka adalah para pelaku usaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan 7 top yang mereka didampingi oleh teman-teman penggerak. Ya, seperti OKOC Forever mendampingi. Ada Mbak Vika di komunitas OKOC Forever Kalimantan Barat, ketuanya mendampingi wirausaha dampingannya di Kalimantan Barat, di Pontianak. Ya. Nah, ini kita targetnya 2 juta. Sekarang sudah 400.000. Ya, nanti kalau OKOC Forever bisa berkonsolidasi data lagi, boleh sampaikan ke kami berapa jumlah anggotanya, kita datanya kita perbarui lagi, mungkin bisa bertambah. Yang kanan ini adalah logo-logo sebagian nih, baru sebagian komunitas penggerak OKOC Indonesia yang sudah bergabung bersama kami ini, OKOC Forever nih. Ya. Dan pesan dari Pak Indra Uno dan Pak Sandi Uno, para pendiri kita ini, mereka sudah menyatakan bahwa OKOC adalah milik masyarakat. Jadi tidak eksklusif, jadi teman-teman malah silakan mengembangkan dan membesarkan OKOC secara gerakan sosial. Ya, jadi makanya tadi Coach Esti bilang OKOC Forever kenapa bisa beranak cucu itu karena kita berikan seluas-luasnya kebebasan asal mereka bertanda tangan fakta integritas kepada kita untuk menjaga nama baik kita. Dan saya melihat OKOC Forever dibimbing dibina Bang Salman nih luar biasa besarnya, sehingga juga solid sekali dan terus dengan sukarela menjalankan usahanya dan menjalankan gerakannya, dan usahanya saya lihat
berefek juga kepada teman-teman pengurus yang akhirnya usaha mereka juga berjalan dengan baik. Saya senang sekali melihat perkembangan usaha teman-teman di OKOC Forever, para pengurus dan juga dampingannya. Sukses buat Coach Esti, Coach Amelia dan teman-teman pengurus semuanya. Ya, saya sangat terbantu banget dengan adanya OKOC Forever, dan hari ini 1 tahun ya Coach Esti ya, 1 tahun. Betul Pak, ini peserta tadi saya lihat jumlahnya ada 107 peserta, tapi mungkin saya sapa dulu KPD dari Kalimantan Selatan, Ibu Nevi, itu nobar Pak. Bisa diikut itu ya, di Kalimantan Selatan mereka nobar, jadi disediakan televisi langsung, di sana dia melihat langsung nobar gitu ya. Ada, jadi ini saya rasa pesertanya lebih dari 100. Wah, luar biasa. Iya, Coach Nevi ini sering sekali komunikasi juga sama saya. Terima kasih juga sudah berbagi produknya, binaan atau dampingannya di Banjarbaru atau di Kalimantan Selatan. Saya sudah lihat itu ada jamu herbal idaman dari sana. Di sana juga ada Pak Bobi yang punya produk coklat. Coklatnya ada dikasih jahe, dikasih rempah-rempah lainnya untuk sehat. Ya, salam semua Bu Nevi, teman-teman yang juga nobar di sana, luar biasa. Mungkin itu dari saya. Kita masih ada Prof. Indra, silakan untuk kalau ada yang mau didiskusikan, ditanya langsung ke Pak Indra juga. Ada saya. Sebelum kita lanjut lagi, saya lihat ada jadwal lagi dengan Nenten. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iim Rusamsi atas sambutan dan pemaparannya tentang OKOC Indonesia. Acara selanjutnya adalah penyampaian pemaparan peluang usaha reseller sepatu Nenten oleh siapa? Kalau belum ada, tanya atau sudah ada ya? Sudah ada ya? Oke, dipersilakan, Mas Imam. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Indra. Selamat sore juga Pak Iim. Ya, kita udah lama nggak ketemu Pak. Ya, Pak Imam. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak Imam. Ya Prof, siap Prof. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Imam. Ini waktu saya cuma 10 menit ya kalau nggak salah ya Mbak atau Bu ya. Oke, saya lanjut. Jadi saya singkat aja. Mungkin tadi Pak Im juga sampaikan kita dari Nenten ini baru sebagai mitra dari OKOC yang kita coba memberikan peluang usaha untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah berkecimpung di dunia usaha gitu. Kita mau lebih mengembangkan bisnis kita karena kita bisa ambil momennya di situ dan bisa sambil juga memberikan peluang usaha untuk rekan-rekan UKM ataupun yang saat ini mungkin lebih banyak di rumah gitu. Nah, nanti saya coba jelaskan sedikit nih, sebentar saya akan share screen-nya. Bisa ditolong buka ini Mbak, saya ada 2 akun saya nih, yang satu Imam juga. Nggak bisa share screen ya. Halo Bu. Iya Mas.
Ya. Bisa kan ya? Share screen. Iya, oke. Oke. Sudah ya, kelihatan ya, Bu, Bapak, Ibu? Bisa kelihatan ini share screen. Ini sekilas aja mungkin dari saya. Belum, masih hitam, Mas. Masih hitam ya, oke Pak. Ditunggu sebentar, Pak. Sip, mantap. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi saya coba jelaskan sedikit aja mengenai 910. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu 910 itu apa, kemudian itu merek sepatu apa, dari mana gitu. Saya coba jelaskan. Nah, di sini mulai dari produknya, kemudian ada produk knowledge-nya. Ini ada sedikit, jadi nanti saya jelaskan mengenai komponen profil kita, kemudian produknya, dan juga sebagian dari teknologi yang kita gunakan di sepatu kita. Jadi yang pertama, ini 910 adalah brand yang sepatu lari yang asli Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya, kalau 910 itu memang asli Indonesia 100% gitu. Jadi yang saat ini menjadi bagian dari Wijaya Arta Mandiri Group, yang dimana adalah salah satu grup terbesar manufacturing sepatu lokal maupun internasional. 910 didirikan pada tahun 2010 sebagai brand sepatu lari yang inovatif dan desain terbaik tentunya, konsep yang matang, standar, kualitas terbaik sebagai merek global. Kemudian ini ada visinya. Visi dari perusahaan kita, maaf, terputus nih. Ya, jadi perusahaan kita itu menjadi perusahaan retail marketing global terbaik, jadi market leader untuk merek olahraga Indonesia. Visi perusahaan kita juga menjadi perusahaan retail marketing global terbaik, menjadi market leader untuk merek olahraga di Indonesia. Sebentar, saya coba lagi ya, ini. Oke. Sudah. Ya, ini produk yang kita sudah keluarkan, atau kita beberapa produk yang sudah kita pasarkan mulai dari awal tahun 2010 sampai dengan saat ini tentunya. Memang untuk sepatu 910 itu atau 90 itu kita spesialis untuk running, tapi saat ini ada beberapa kategori yang kita juga gunakan atau kita jual itu di luar running. Ini salah satunya, jadi ada beberapa dari sepatu kita itu memang ada yang didesain khusus untuk para pelari ya tentunya. Yang biasa kalau Pak Sandi atau Prof Indra juga pernah mungkin untuk latihan ini masih menggunakan 910 gitu ya. Nah, ini ada kategori juga yang baru dari kita, itu ada running trail. Jadi kalau untuk lari biasanya bukan hanya di jalan atau di lapangan gitu ya, tapi saat ini sudah banyak juga sih sebenarnya lagi tren juga kalau running trail gitu. Nah, ini kita juga keluarin produknya, sebentar lagi kita akan rilis nanti. Ini contoh untuk sprint, ini untuk lari ya, jadi untuk lari. Ya, ini bisa dilihat. Ini contoh-contohnya. Kemudian kita juga ada sandal ya. Ini pelengkap fashion tentunya, sandal didesain. Jadi sebagai pelengkap kegiatan olahraga kita, selain ada sepatu, juga ada t-shirt segala macam, kita juga jual sandalnya. Kemudian ada sneakers yang bisa digunain untuk sehari-hari. Kalau mungkin Bapak Ibu yang bisa lihat kayaknya lebih cocok untuk jalan-jalan, ya ini kita keluarin produknya sneakers. Nah, ini yang paling banyak
kita pasarkan tentunya ini yang tipe untuk training. Ini untuk semua olahraga bisa dipakai nih, bisa digunain. Jadi kalau ada yang tanya, 910 itu spesialis untuk lari aja atau bukan atau enggak gitu. Tapi semua olahraga bisa dipakai, cuman hanya ada beberapa yang khusus gitu untuk diproduksi untuk lari. Kita juga ada produksi yang untuk anak-anak, biasanya untuk anak sekolah, itu temanya mungkin back to school ya, kalau yang orang biasa sebut itu. Oke, dilanjut. Ini ada juga walking, jadi walking itu yang mungkin untuk keseharian juga lebih pas gitu, kalau untuk digunain sebagai apa namanya pelengkap fashion. Dari tadi. Ya. Nah, iya ya. Ini yang terbaru. Tapi kemarin sempat hype juga di kita. Ini sesuatu yang kita rilis beberapa 2 bulan ke belakang. Ini, awalnya Pak Sandi gunain ini dan kita coba produksi juga. Tapi untuk yang edisi khusus Sandi Uno memang hanya beda di logonya aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk material sama fungsi itu sama. Nah ini jadi sedikit penjelasannya. Kalau untuk bahannya ini semua kita berikan yang terbaik tentunya untuk model-model yang khusus untuk pelari. Nah, ini teknologinya. Jadi kita ada untuk bahan atas itu bisa kita pakai ada beberapa bahan atau upper itu ada yang mulai dari infinite yang agak bisa elastis, kemudian ada beberapa bahan lagi yang kita juga gunakan. Ya, saya singkat saja. Ini ada beberapa keterangannya. Ya. Selain itu kita juga ada medsos, jadi ada beberapa media sosial yang kita maintain, terutama ada di Instagram ya. Jadi khusus untuk reseller itu memang kita punya Instagram sendiri dan beberapa follower kita juga saat ini udah lumayan banyak sih ya yang aktif menjadi resellernya 910. Dan saya berharap juga, kita berharap dengan bisa bermitra dengan OKOC ini nanti akan lebih banyak jaringan kita di seluruh Indonesia gitu. Jadi untuk secara pengembangan produk juga kita bisa lebih gampang gitu. Ini ada beberapa contohnya yang bisa dilihat. Ya, saya rasa itu aja Pak Iim, Prof Indra. Kalau untuk lebih jelas mungkin bisa nanti langsung japri atau hubungi saya. Kita bisa saling sharing di sana. Saya buka sesi pertanyaan sebentar, boleh ya Bu? Iya, silakan pertanyaan untuk OI dan 910 ya. Pertanyaan terbaik nanti akan ada hadiahnya. Ayo. Oh ya, betul. Siapa? Ibu, bapak-bapak, angkat tangannya di chat. Ada hadiahnya soalnya. Salat yuk. Ya, sabar. Ayo ambil wudhu. Salat dulu. Ayo. Ini siapa ya? Kalau nggak ada yang bertanya, gimana? Ayo, ya silakan. Jadi untuk reseller saya rasa Bapak Ibu yang Mbak Elin Pitayem, bagaimana menjadi reseller? Mas Imam, silakan dijawab. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk reseller kita, kalau Bapak atau Ibu mau bergabung, Ibu bisa langsung hubungi saya atau saya sudah ada ya di grup yang sinergi itu, saya sudah ada, jadi bisa langsung kontak saya. Nanti saya akan coba jelaskan lebih detail. Kemudian ini
tadi agak terlewat sedikit. Jadi resellernya Nenten itu memang tanpa modal sama sekali. Jadi peluang yang nyaris tanpa risiko gitu. Jadi kalau risiko pasti ada, tapi ini nyaris gitu. Karena yang pertama kita nggak ada modal, kemudian Bapak Ibu juga nggak perlu stok barang. Yang ketiga tinggal order saja ke kita, nanti kita yang kirim langsung. Jadi begitu ada transaksi, hubungi ke customer service kita, nanti kita akan bantu mulai dari packing sampai dengan pengirimannya gitu. Dan cashback-nya juga ini lumayan besar. Jadi untuk penjual langsung itu akan mendapatkan cashback 15% begitu. Dan sistemnya di reseller kita itu ada sistem affiliate atau downline. Jadi downline itu nanti Bapak Ibu yang punya binaan-binaan UMKM-nya atau UKM-nya nanti bisa langsung direkrut juga. Jadi mulai dari rekrut dari setiap downline-nya itu nanti akan mendapatkan 1% dari penjualannya mereka. Begitu. Jadi kalau untuk daftar bisa langsung kontak ke saya. Ibu siapa tadi? Saya lupa tuh namanya ya. Ya Mbak Revi gimana? Tadi ada pertanyaan ini ya. Apa setiap reseller memiliki harga jual yang sama seluruh Indonesia? Ya saya jawab iya sama. Karena harga ditentukan dari kita, dari prinsipal. Jadi kalau untuk harga yang kita terbitkan untuk reseller itu sama semua, tapi si reseller ini bisa up dulu harganya atau bisa menaikkan harganya dulu, karena nanti tetap yang akan disetorkan ke kita itu ya senilai yang kita infokan di website ataupun melalui customer service kita gitu. Itu dari Bu Elin ya, Bu Elin saya jawab ya. Kemudian ini ada satu lagi nih. Kalau size-nya ini sampai berapa, terus sistemnya PO atau ready stock? Ya. Jadi kalau untuk size, kita mulai dari size anak itu mulai dari size 33 sampai dengan 45 saat ini yang ada. Dan stok bisa langsung dicek nanti di website. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung menjadi reseller, itu bisa langsung dicek tersedia atau enggaknya itu stok ada di situ. Atau juga bisa langsung ke customer service kita gitu. Dari Ibu Astuti ya, ini Ibu Astuti kalau nggak salah ya. Untuk pengiriman dari mana? Kita pengiriman dari Tangerang Bu. Gitu. Jadi geser sedikit dari Jakarta, nggak jauh sih. Dari Ibu Ratu, sistem afiliasinya seperti apa Mas? Dan apakah ada pengaturan untuk HET-nya? Ya. Tadi saya sudah jawab ya, harga HET-nya itu minimal kalau untuk saat ini yang kita berikan ke reseller itu bukan minimal, maksimal itu 10 sampai 20.000 dari harga yang sudah kita tentukan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita kasih harga 100.000, jadi maksimal 120.000 gitu. Gimana Mbak? Ada model, masih ada waktunya atau? Kita lempar ke yang mau nanya tentang OKOC Indonesia ya Mas. Kepada untuk pertanyaan untuk Pak Iim dan Prof Indra. Ayo silakan Ibu, Bapak-bapak. Siapa yang mau nanya? Nanti anaknya dapat door prize. Ya, betul, dapat door prize ya. Oh gitu. Yuk. Kalau saya sendiri yang nanya bisa nggak dapat door prize? Bisa Prof, bisa. Kecuali. Oh kecuali ya, kalau Prof Indra kecuali. Ya. Oh, sayang banget ya Prof. Kalau Prof Indra dapat 2 berarti. Nah, saya sepatunya hampir semua 910 tuh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Laris. Keren. Semua jenis sepatu Prof Indra sudah rasain ya Prof ya? Iya, mulai dari yang versi nama sendiri. Ya. Sampai versi nama sendiri.
yang bisa. buat lari itu yang warna hijau. Oh, yang hands coach, Prof. Iya, iya. Tapi itu size-nya agak sedikit lebih kecil ya? Kalau untuk yang hands, iya, memang fittingnya lebih kecil. Pantes. Nggak muat, coach. Prof. Saya biasa pakai 43, oke, tapi ini agak terlalu kecil. Iya, agak ketemu tuh si jempolnya ketemu. Oh, iya. Nanti kita bisa ini kalau apa namanya? Size-nya coba nanti kita lihat dulu. Oke. Kekecilan ya, Prof ya. Iya, jadi kayak setengah nomor kekecilan gitu. Iya, baik. Banyak tuh pertanyaannya, nanti Pak jangan Imam. lupa ada request-nya. Pertanyaannya banyak sudah di chat, nanti Pak Imam bisa di copy tuh hasil chat-nya bisa dijawab. Betul, Pak. Banyak banget, Pak. Nanti atau kasih email atau WA. Satu aja. Boleh. Satu aja. Boleh. Untuk OKOC Indonesia tadi apa ya? Apa kiat-kiat dari Bu Mei Selasti OF Bekasi, apa kiat-kiat yang dapat dilakukan seseorang untuk memulai usaha barunya dan bagaimana strategi pemasarannya? Terima kasih. Silakan Pak Iim atau Prof Indra. Baik. Prof dulu atau Prof? Silakan Prof. Ketum menghormati ketum, silakan duluan. Aduh. Ya Prof, nanti izin Prof nambahin ya. Untuk pemula, ya ini di saat pandemi ini, teman-teman, ini adalah kesempatan kita memulai usaha. Jadi ini sekarang semua pada berwirausaha. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan mereka, dan akhirnya mereka berwirausaha. Jadi saat ini semua banyak yang kembali dari titik nol lagi. Banyak perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan besar juga kembali dari titik nol lagi. Jadi ayo berwirausaha dari awal dan cari kira-kira sumber daya apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mempunyai produk atau kita menjual produk yang ada. Dan sesuaikan dengan sumber daya dan juga sesuaikan dengan keminatan kita juga ya. Tapi di era sekarang ini apapun udah semua harus bisa memulai usaha ya. Ini sekarang momen yang tepat untuk kita memulai usaha. Dan kiatnya pemasarannya sekarang juga momen yang tepat untuk kita memanfaatkan sosial media dan digital marketing ya. Sekarang semua beralih ke sosial media dan digital marketing. Ternyata WhatsApp marketing itu sangat efektif sekarang ini di era pandemi ini. Semuanya ternyata lebih banyak jualannya lewat WhatsApp. Jadi teman-teman bayangkan, lihat handphonenya, berapa kontak WhatsApp-nya yang ada, berapa grup WhatsApp-nya yang ada, itu adalah potensi prospek target market kita. Jadi manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu, jangan sampai tidak termanfaatkan di tengah pandemi ini. Dan juga satu lagi dari saya pesan, harus gabung komunitas. Ya, kuncinya gabung komunitas supaya apa? Ketemu sama teman-teman yang kalau Pak Sandi bilang jejaring OKOC atau jejaring UMKM itu semuanya banyak ya, 64 juta UMKM, mereka tuh berpikiran positif, mempunyai jiwa yang optimis. Nah, itu harus sehingga punya teman-teman yang sama. Dan juga paling penting adalah ketemu mentor di situ. Nanti gabung sama OKOC Forever, ketemu mentornya, ada mentornya Coach Esti, ada Bang Salman, dan teman-teman yang lainnya. Jadi itu yang paling penting buat teman-teman yang mau mulai. Itu dari saya, Mbak Devi. Mungkin silakan Prof. Prof Indra, silakan. Udah diborong semuanya sama ketum. Prof, yang lain ntar. udah lengkap. Udah lengkap kap gitu. Silakan. Keren, mantap. Oke, siap. Terima kasih Prof Indra, Pak Iim dan Mas Imam untuk pemaparannya dan tanya jawabnya. Ya, untuk 910 jadi makin semangat ya kita itu karena produk anak bangsa. Modelnya juga keren-keren, nggak kalah sama sepatu merek terkenal dari luar negeri. Oke, untuk acara selanjutnya
pemaparan tentang perjalanan 1 tahun OKOC Forever oleh Coach Nurida selaku Bendahara Umum OKOC Forever. Mari kita sambut dengan meriah. Ini dia Coach Nurida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Revi untuk waktunya. Terima kasih Prof. Indra, Pak Iim, Coach Esti, dan teman-teman di pusat, serta para narasumber. Ini sepertinya waktunya tidak cukup ya, Pak, karena sudah mendekati titik-titik akhir. Jadi saya hanya perkenalkan diri saja, hanya sebagai Bendahara Umum di OKOC Forever. Saya juga sebagai admin. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar atau ingin bertanya-tanya, itu bisa ke saya. Dan bisa juga melalui grup. Aduh, saya kayaknya gugup nih Pak Prof. Indra. Bendahara umum itu pegang duit paling banyak sebenarnya. Gimana, Prof? Pegang duit paling banyak. Oh, ya, karena bendahara umum, tapi alhamdulillah, Prof, kalau OKOC Forever ini uangnya banyak banget, Prof. Sampai nggak muat di banknya. Sampai gugup, Prof. Kalau ngomong gugup, Prof. Soalnya kalau saya memang jadi kayaknya ini ya, apa namanya? Paling grogi deh, Prof, kalau udah di depan kamera saya nggak bisa bicara nih, Prof. Waduh, ini nggak. Pokoknya kalau bendahara umum nggak usah bicara, yang penting duitnya aja. Betul, Prof. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan uang, hanya menerima uang masuk dan uang keluar saja. Jadi kalau untuk bicara-bicara nanti saya limpahkan langsung ke Sekum aja ya. Ke Coach Amel. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nurida sebagai Menteri Keuangan OKOC Forever. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian program kerja OKOC Forever di tahun kedua oleh Coach Amalia Dwi selaku Sekretaris Umum OKOC Forever. Mari kita sambut dengan meriah, ini dia Coach Amel. Ya, terima kasih Coach Revi, terima kasih Coach Ustazah Nurida untuk pemaparan yang begitu luar biasa. Terima kasih teman-teman semua atas kesediaannya. Terima kasih Prof. Indra yang selalu kasih kita semangat supaya bisa terus bergerak sampai saat ini. Terima kasih Pak Iim yang selalu support OKOC Forever. Kita selalu merasa excited, merasa semangat, walaupun lelah, kadang-kadang kehabisan nafas, tapi selalu semangat lagi karena di OKOC Indonesia banyak program untuk support kami. Kemudian Prof. Indra, Pak Iim membuat networking yang cukup baik untuk kami sehingga kami bisa bergerak terus sampai saat ini gitu. Untuk evaluasi 1 tahun ke belakang, alhamdulillah anggota kita bertambah terus. Kemudian kami juga bisa menjalankan walaupun baru sebagian karena kemarin di pertengahan tahun kita sudah ada pandemi dan lain-lain. Jadi ada beberapa program yang terpaksa harus di off dulu. Tetapi sebenarnya sebelum pandemi kita sudah mulai program pendampingan intensif, Prof. Kita sudah ada workshop, jadi sudah ada pelatihan soft skill, pelatihan hard skill yang sifatnya lepas. Tapi kami sudah ada kelompok-kelompok pembinaan. Kita sudah bikin pilot project workshop pembinaan juga offline. Itu selama 3 bulan sampai kami harapkan sampai P7-nya tercapai, sampai mereka dapat akses pemodalan. Dari wirausaha pemula, kita dampingi sampai mereka bisa bikin bisnis modelnya, dibantu jaringannya dan lain-lain, sampai kita berharapnya P7.
tetapi karena pandemi kemarin memang agak terhambat, cuma insya Allah kami akan lanjutkan, terutama saat ini kita sedang intensifkan membuat jaringan-jaringan untuk support kami ke depannya. Jadi sekarang lebih fokus dulu untuk penggalangan dana dulu, fundraising dulu, kemudian membantu usaha teman-teman dengan membuat networking yang lebih luas, terutama pemasaran. Kami menyambut baik adanya peluang-peluang usaha yang disampaikan oleh OI karena ini sangat membantu kami untuk memberikan alternatif usaha bagi anggota yang sudah siap kita jalankan, sudah settle, kita tinggal ikut saja. Dan kebetulan 1 tahun waktu di awal berdirinya OF kan kami sempat launching kerjasama dengan Triplogic. Itu juga termasuk ekspedisi, tapi memang belum bisa cover untuk semua daerah sehingga di stop dulu. Alhamdulillah ada gantinya OKOC Express. Jadi kami harap ini bisa jadi kelanjutan dari rangkaian kegiatan kami gitu ya. Jadi dari P1 sampai P7 itu kita ingin buat komunitas kita ini, kemudian teman-teman yang gabung di OKOC Indonesia khususnya bisa jadi bisa punya pasar sendiri. Itu kan kita banyak produk-produk unggulan, produk-produk yang bagus, kita pengen punya satu pasar yang disupport oleh distribution center, oleh jaringan ekspedisi yang kita miliki sendiri, sehingga produk-produk teman-teman dari hulu ke hilir bisa kita rangkum untuk dipasarkan di pasar kita sendiri gitu, selain ke pasar luar dan target kita untuk ekspor dan lain-lain. Tapi terutama kan sekarang teman-teman itu yang saya baca di daerah juga yang di perkotaan itu kesulitan di pemasaran. Jadi untuk distribution center, kemudian untuk OKOC Express sebagai ekspedisi, sebagai logistiknya OKOC itu saya dan teman-teman pusat melihat ini satu jawaban yang sangat bagus untuk menjawab kebutuhan kami gitu. Dan kami harap teman-teman di daerah bisa paham tentang OKOC Express ini. Kami harap teman-teman bisa menjadi agen OKOC Express sehingga kita bisa punya jaringan yang luas di daerah. Gitu, Prof. Terima kasih untuk OKOC Indonesia. Teman-teman yang hadir di sini, kami harapkan bisa jadi agen OKOC Express sehingga bisa lebih besar ya, untuk peluang untuk pengiriman barang lain bisa lebih murah. Karena kami setelah berkeliling dengan Prof. Indra kemarin tuh, kami kan lihat ternyata di daerah tuh potensinya sangat luar biasa. Kesininya juga banyak teman-teman menyampaikan kepada kami punya ini, punya itu, produk unggulannya bagus-bagus. Jadi sayang sekali kalau kita tidak support dengan pengiriman, distribusi, dan lain-lain. Kami harapkan setelah ini yang kami ingin fokus ke pemetaan usaha teman-teman, pemetaan usaha anggota OKOC Forever, produknya, kemudian produk unggulan daerah apa aja sih gitu. Kami ingin tiap daerah bisa punya icon sendiri, produk unggulannya apa, akan kami seleksi, kemudian akan kami angkat sebagai percontohan. Kami berharap OKOC Indonesia juga bisa support sehingga produk-produk unggulan itu bisa lebih dikenal, bisa meningkat, baik dari aspek kualitasnya, konsistensi produksinya, dan lain-lain, pemasarannya, sehingga bisa jadi percontohan buat produk-produk yang lainnya akan kita angkat kemudian gitu. Mungkin seperti itu dulu gambaran umumnya untuk program ke depan. Jadi tetap mengikuti platformnya OKOC Indonesia dari mulai pendaftaran yang nantinya akan jadi pemetaan anggota kami, pemetaan produk-produk anggota kami, pemetaan usahanya, kemudian pelatihan pendampingan akan kami lanjutkan, itu di program inkubasi, dan di program akselerasinya akan kami lebih intensifkan untuk tahun ini. Jadi kami mencoba membuat pilot project untuk unit usaha, kami juga sudah jajaki untuk, kalau yayasan kan kita sudah punya Juman Foundation, itu untuk mengelola kegiatan sosial, fundraising untuk dana sosial. Nah, kami juga sudah mengusahakan pembentukan
PT untuk unit usahanya OKOC Forever. Jadi untuk pemasaran, untuk unit bisnisnya, kemudian untuk pemasaran produk-produk dengan brand OKOC. Selain itu kami juga akan punya rencana keinginan teman-teman di daerah, diskusi dengan teman-teman KPD di daerah, kami ingin punya brand sendiri juga, brand Forever gitu. Untuk produk-produk unggulannya yang nanti kita munculkan satu-satu dengan brand Forever, kami harapkan bisa bersinergi dan bisa disupport oleh OKOC Indonesia. Gitu saja dari saya. Minta dukungan dari OKOC Indonesia khususnya dan dari teman-teman semua di daerah. KPD kami yang sangat luar biasa. Tanpa mereka, tanpa teman-teman semua, kita nggak ada apa-apanya, Prof. Hebat, keren-keren yang di daerah itu. Terima kasih. Masya Allah. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, keren Bu Esti. Itu Coach Amel, Bu Coach Coach Amel, Amel. Pak. Kami kan Bu Samel, punten. Oke, terima kasih Coach Amel. Kami kembar soalnya. Ya, semoga OS makin solid, semakin dapat menebarkan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Amin. 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 Acara selanjutnya closing statement dari Prof. Indra, Coach Esti, dan Bapak Iim. Kami persilakan, Prof. Saya diwakilin sama Coach Esti aja. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Indra. Kehormatan sekali saya diminta mewakili Prof. Indra ini, founder dari OKOC Indonesia. Apalah saya seorang ya kan? Rempeh. Kalau kita bilang remah-remah ayam bakar ya, Prof. Ya, remah-remah ayam bakar, tapi kita bisa berkiprah di berkat OKOC Indonesia yang selalu support kami semua. Ini ada 8 emak-emak sekarang, Prof, di pusat setelah kami patah hati ditinggalkan oleh satu-satunya cowok terkeren di kami. Coach Gofur itu kami harus membangun ulang ya pondasi kami. Kami bangun dari remah-remah ayam bakar tadi dengan remah-remah yang lain itu akhirnya sekarang tim kami solid 8 orang emak-emak. Nah ini 8 orang emak-emak memimpin OKOC Forever se-Indonesia. Ini makanya kita alhamdulillah ini kami senang sekali berkat dukungan dari KPD kami yang luar biasa yang selalu support kami, selalu memberi semangat. Akhirnya kami sekarang bisa bertambah jumlahnya dari 20 provinsi. Sekarang kita ditambah Kalsel udah ada ya sebenarnya Banjarmasin. Sekarang yang bertambah itu adalah kabupaten dan kotanya. Dari 50 yang saya laporkan terakhir ke Prof. Indra, sekarang jumlahnya 88 kabupaten dan kota. Yang baru masuk adalah Banjarbaru, Bunda Nevi. Halo Bunda Nevi. Beliau hari ini padahal baru masuk beberapa bulan tapi gerakannya luar biasa. Beliau juga saat ini memimpin untuk nobar ya, nobar langsung ini. Saya senang sekali. Kemudian KPD yang luar biasa juga hari ini nanti diumumkan ya 3 orang KPD terbanyak membawa anggotanya itu disupport oleh OKOC Express mendapatkan 3 gopay ya. Nanti ada 2 gopay lagi itu akan diberikan kepada penanya terbaik. Kemudian ada sepatu 910 juga diberikan kepada penanya terbaik yang teraktif yang sampai acara selesai. Nanti diumumkan di grup ya. Kita sudah ada grup acara hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih dukungan semuanya. Semua ada jalannya. Kalau kita mau berusaha, kita mau bangkit dari keterpurukan, semua pasti bisa sukses. Kita akan sukses secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Top. Top. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara Silaturahim Akbar OKOC Forever pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari 7 orang narasumber, mulai dari pembahasan tentang OKOC, mengelola keuangan secara digital, lalu ada peluang usaha ekspedisi, lalu ada tentang dan tentang peluang usaha secara online. Yang tadi disampaikan oleh para narasumber hebat tadi, hari ini bermanfaat dan membuat kita semua tergerak membuat UMKM semakin jaya di dirinya sendiri. Dan terakhir sebagai penutup, saya di hari semua hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indra, terima kasih Pak Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Prof. Indra, Pak Iim, terima kasih. Terima kasih semua. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.